Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Kali ini, saya akan mengulas sedikit cerita tentang tragedi Trisakti. Peristiwa Trisakti mungkin sudah tidak asing di telinga kalian, karena tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus dan terkena tembakan di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi Dewidowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Tragedi Trisakti diawali oleh ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Tak hanya masalah ekonomi saja yang dipermasalahkan, tetapi terpilihnya Soeharto hingga 6 periode membuat mahasiswa gerah. Setelah Soeharto terpilih kembali yang ke-7 kali, aksi mahasiswa mulai dilakukan di luar kampus. Aksi di kampus Trisakti pada 12 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang dilakukan di luar kampus. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bubar berlarian. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, steyr, dan SS-1. Pada pukul 8 malam hari, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah yang dihasilkan dari tembakan peringatan. Untuk aksi demonstrasi itu dimulai sekitar pukul 11 siang. Agenda aksi saat itu termasuk mendengarkan orasi Jenderal Besar A.H. Nasution, meski kemudian tidak jadi datang. Orasi pun dilakukan para guru besar, dosen, dan mahasiswa. Sekitar pukul 1 siang, peserta aksi mulai keluar kampus dan tumpah ruah di Jalan Es Parman. Mereka hendak long march menuju gedung MPR DPR. Barisan depan terdiri dari para mahasiswi yang membagi-bagikan mawar kepada aparat kepolisian yang mengadang ribuan peserta demonstrasi. Negosiasi pun dilakukan. Pimpinan mahasiswa alumni dan Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo dan Komandan Kodim Jakarta Barat sepakat bahwa aksi damai hanya bisa dilakukan hingga depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, sekitar 300 meter dari pintu utama Trisakti. Berdasarkan kesepakatan itu, mahasiswa melanjutkan aksi dengan menggelar mimbar bebas menuntut agenda reformasi dan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan hingga pukul 5 sore hari, tanpa ketegangan yang berarti. Saat itu, sebagian peserta aksi juga mulai masuk ke dalam kampus. Akan tetapi, justru saat 70% mahasiswa sudah masuk ke dalam kampus, terdengar letusan senjata dari arah aparat keamanan. Sontak, massa aksi yang panik kemudian berhamburan, lari tunggang langgang ke dalam kampus. Ada juga yang melompati pagar jalan tol demi keselamatan. Setelah itu, aparat keamanan bergerak dan mulai memukuli mahasiswa. Perlawanan dilakukan. Mahasiswa mulai melempar aparat keamanan dengan benda apapun dari dalam kampus. Penembakan terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demonstrasi. Dalam berbagai dokumentasi televisi, terlihat juga tembakan yang dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan.
Aparat keamanan tidak hanya menembak dengan menggunakan peluru karet saja. Pihak kampus pun menemukan adanya tembakan yang terarah dengan menggunakan peluru tajam. Peluru itu biasanya digunakan senjata laras panjang, jenis Steyr atau SS-1. Saat itu, senjata Steyr digunakan oleh Satuan Brimob atau Kopassus. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI juga mengungkap hasil yang sama. Hal senada juga didapat dari uji balistik di Forensik Teknologi Montreal, Kanada. Namun, Kapolri saat itu, Jenderal Pol Dibyo Widodo, membantah anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya, Hamaminata, juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat mengungkap siapa penembak mahasiswa yang menggunakan peluru tajam dan motifnya. 6 terdakwa hanya dituduh dengan sengaja tidak menaati perintah atasan. Misteri penembakan masih menyelimuti sejarah kelam itu. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 tetap dikenang sebagai pahlawan reformasi. Sejarah singkat yang saya sampaikan ini adalah bukti betapa arogannya pemerintah di masa lalu. Semoga Indonesia di masa depan menjadi negara yang makmur dan mensejahterakan rakyatnya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.